Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kesempatan ini akan sedikit membawa etnomatematika yang ada di Kota Bengkulu ataupun mungkin yang ada di Bengkulu dan sekitarnya sebagai starting point dalam pembelajaran matematika untuk mewujudkan insan super cerdas 5.0. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan belajar matematika secara membumi atau belajar matematika yang lebih dikenal dengan belajar secara kontekstual berbasis pada budaya. Nah, di Bengkulu ini terkenal dengan sebuah pantai yang disebut dengan Pantai Panjang. Para remaja biasanya bermain bola di Pantai Panjang. Nah, ketika mungkin sudah terlalu lama bermain bola, mereka merasa lelah dan kehausan. Nah, mereka kemudian mencoba untuk berbagi minum dengan menggunakan gelas 250 mili. Mereka membawa aqua yang isinya 1500 ml. Nah, dalam kondisi ini mungkin kita kemudian membuat sebuah kalimat dan mungkin akan muncul sebuah pertanyaan. Setelah selesai main bola, Joko membeli air aqua dengan ukuran 1500 ml. Karena ingin membagi air aqua ke teman-temannya, Joko menuangkan air aqua ke gelas ukuran 250 ml secara penuh. Dapat dituangkan ke dalam berapa gelas ukuran 250 ml aqua ukuran 1500 ml yang dibeli oleh Joko. Nah, ini gelas 200 ml-nya. Ternyata agar mereka bisa kebagian, kebetulan yang bermain secara bersama-sama, ya, ini adalah tuangan untuk temannya yang pertama, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ternyata dari 6 gelas itu aqua yang ada di dalam botol besar tadi yang ukurannya 1500 ml habis. Hal ini maka dapat kita katakan bahwa 1500 dikurang 250 dikurang 250 sebanyak 6 kali, maka habis airnya tadi, ya, 0. Dengan demikian maka 1500 dibagi 250 itu sama dengan 6. Karena tadi ada 6 gelas yang digunakan untuk Joko menuangkan air 250 ml. Dengan demikian maka konsep dari pembagian bilangan bulat itu adalah pengurangan berulang. Sahabat matematika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini kemudian oleh guru dicoba untuk bagaimana kita alihkan yang 1500 ml tadi kita akan buat dengan menggunakan liter, dari mililiter ke liter. Berarti 1500 ml itu sama dengan 1,5 liter. Sama halnya dengan tadi, ya, Joko yang menuangkan airnya tadi ke dalam gelas yang ukurannya adalah 1/4 liter. Karena 250 ml tadi menjadi 1/4 liter. Dengan cara yang sama ternyata dapat dituangkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Artinya air 1,5 liter tadi dapat dituangkan habis untuk 6 gelas yang berukuran 1/4 liter. Dengan demikian maka 1,5 dikurangi 1/4 dikurangi 1/4 sebanyak 6 kali sama dengan 0. Ini menandakan bahwa 1,5 dibagi 1/4 sama dengan 6. Nah, ini sahabat sekalian. Dengan demikian maka konsep pembagian pecahan itu juga sama dengan pengurangan berulang. Nah, sahabat matematika, makanya pembagian pecahan ternyata dapat kita buat dengan cara yang lebih sederhana ketika kita dasarkan pada aktivitas keseharian kita. Yang kedua,
ketika anak-anak sedang merayakan ulang tahun, misalkan ulang tahun RI ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, maka banyak para penjual es tongtong kalau di Jawa ya. Ini kemudian es tongtong ini menggunakan sebuah tempat yang mirip seperti kerucut, dan es tongtong yang dijual itu pasti akan melebihi dari besarnya dari kerucut itu ya. Maka ternyata kalau kita lihat, tambahan yang di atasnya itu adalah mirip seperti setengah bola. Dengan demikian ini kemudian bisa kita bawa ke dalam sebuah cerita. Coba anak-anak sekalian, akan ada berapa volume yang diberikan oleh tukang es tongtong itu sedemikian hingga kita bisa mendapatkan es tongtong yang penuh seperti itu. Ternyata mereka kemudian sudah mengingat, oh ini adalah terbentuk dari kerucut dan setengah bola. Sedangkan volume dari kerucut adalah kerucut yang tingginya T dan alasnya atau bola dengan jari-jari itu sama dengan R, merupakan jari-jari dari mulut kerucut itu, maka volume dari kerucut sepertiga VR kuadrat T, volume dari bola adalah sepertiga dikalikan 4/3 VR kuadrat. Sorry, ini setengah ya, karena setengah bola. Mungkin ini salah ketik ya, mohon maaf. Itu adalah setengah dikalikan 4/3 VR pangkat 3. Nah, ini tentu akan juga menjadi sesuatu yang lebih mudah. Nah, kemudian sahabat sekalian, di Bengkulu ini juga sangat banyak pisang, mulai dari pisang Ambon ya, kemudian pisang Raja Sri ya, dan lain sebagainya, pisang Tembatu. Nah, ternyata dari sini kita dapat mengambil inspirasi untuk daun pisang ini bisa dimanfaatkan untuk membungkus lepat, membungkus pepes. Nah, para ibu-ibu tentu ingin membuat agar bungkusan pepes atau bungkusan dari lepat itu adalah sama besarnya. Ini berarti menandakan bahwa sama besarnya berarti memanfaatkan luas dari daun pisang ini yang hampir sama luasnya. Nah, bagaimana menghitung luas dari daun pisang? Inilah yang menjadi inspirasi, ternyata sangat luar biasa. Itu kita lihat adanya partisi-partisi itu, garis-garis yang ada di daun pisang itu. Sehingga ketika daun pisang ini kita bentuk seperti ini, maka ini kita bisa hitung dengan sumbu X, sumbu Y ya, maka seperti ini. Dan ini akan menjadi batasnya dari A sampai B, maka ini adalah grafik fungsinya, dan ini Y sama dengan Fx ya. Itu kita menggunakan tentu limit dari jumlah partisi ya yang ada dengan selisih atau beda antar A dan B itu dibuat sama dengan delta X, dan delta X itu adalah B min A per N, katakanlah gitu. Sehingga N-nya kita buat menuju tak berhingga, maka ini akan menjadi sebuah integral ya. Integral Fx dx yang dibatasi oleh A dan B. Nah, sahabat sekalian, ini pun merupakan salah satu budaya yang ada di tanah air, terutama di Jawa dan mungkin juga di wilayah seluruh Indonesia, bahkan di Bengkulu pun banyak seperti ini dilakukan. Ini sudah menjadi sebuah tradisi, menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Kalau kita melihat ini, maka agar egrang ini bisa tegak, dipergunakan tegak lurus begitu ya, maka ini harus membentuk sudut siku ya. Dan sudut siku itu ketika kita tarik
semua sisi-sisi yang bertemu pada ujung-ujungnya membentuk sebuah segitiga siku-siku. Dan ini segitiga siku-siku ini kita bawa seperti ini A, ini panjangnya A, ini B, ini panjangnya B, dan ini C, panjangnya ini C. Ternyata C itu adalah sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dan ini dapat dibuktikan dengan menggunakan kertas berpeta seperti yang saya tunjukkan ini. Dan ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita belajar dengan mendasarkan pada budaya yang ada di masyarakat. Nah, budaya yang lain adalah tari andon misalkan yang ada di Bengkulu Selatan. Tari andon ini adalah salah satu tari yang sangat terkenal di Bengkulu Selatan. Ini merupakan tari yang memasangkan muda-mudi antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi tari andon ini adalah ada grup perempuan, ada grup laki-laki ya, dan ini kemudian mereka nanti akan berpasang-pasangan. Nah, berpasang-pasangan ini akan menjadi salah satu dasar untuk kita belajar tentang konsep relasi dan fungsi. Nanti akan kita bahas secara tersendiri, secara strukturalistik dalam video yang akan datang. Tapi dalam kesempatan ini saya bisa mengatakan bahwa tari andon merupakan salah satu starting point untuk belajar relasi dan fungsi yang berbasis pada budaya yang ada di masyarakat Bengkulu Selatan maupun Bengkulu pada umumnya. Nah, pada hari Senin, sahabat-sahabat sekalian, siswa tentu membawa topi dan dasi. Coba kita suruh ke depan gitu ya. Ini termasuk salah satu juga yang memang harus kita jadikan sebagai starting point dalam pembelajaran. Nah, ketika kita suruh ke depan, anak-anak kemudian membawa ke depan dua topi dan dua dasi, ada yang satu topi 4 dasi. Ternyata ketika orang tuanya membeli dasi dan topi itu, ya 2 dasi 2 topi 30.000, kemudian 4 topi 1 dasi juga 30.000. Pertanyaannya adalah lebih mahal yang mana, harga topi dan dasi itu? Ternyata ada salah seorang siswa kemudian mampu menjawab seperti ini ya. Tentu kalau ini kita bawa ke dalam sistem persamaan linear 2 variabel, iya. Ya, akan tetapi itu kan sifatnya strukturalistik sekali dan bahkan ini akan menjadi sangat sulit bagi siswa untuk mempelajarinya. Namun ketika matematika kita bawa ke dalam dunia siswa itu sendiri, maka mereka akan mudah. Matematika itu tidak selalu harus berkaitan dengan simbol-simbol yang sifatnya strukturalistik. Ya, ini matematika sudah. Artinya, ketika kita memberikan sebuah persamaan yang pertama, 2 dasi 2 topi 30.000, 4 dasi 1 topi 30.000, maka siswa bisa membuat, oh ternyata ini ada 2 dasi 1 topi, 2 dasi 1 topi, maka ini bisa mereka hilangkan. Dan dari yang mereka hilangkan itu mereka mengatakan, oh Pak, harga topi lebih mahal dari harga dasi. Kenapa? Ketika ditanya, siswa bisa kemudian menjawab, oh harga 2 dasi kan sama dengan 1 topi. Artinya harga topi jauh lebih mahal ya, 2 kali lipat dari harga dasi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa harga 1 topi? Siswa karena sudah tahu harga 1 topi itu sama dengan 2 dasi, maka mereka bisa menggantikan ini. Nah, ini nanti dalam bahasa matematik disebut dengan substitusi ya. 3 topi sama dengan 30.000, maka saya cukup yakin satu kelas siswa bisa menjawab semua berapa harga 1 topi. Mereka akan menjawab 10.000. Nah, ini adalah ketika kita belajar tentang matematika yang berdasarkan pada budaya mereka. Sama halnya dengan ini budaya anak-anak untuk membuat senapan dengan cara seperti ini. Maka ini bisa kita analogikan dengan ini ya, dengan klinometer, dan itu adalah merupakan salah satu alat untuk mengukur tinggi suatu pohon dan lain sebagainya, tentu mengukur ketinggian ya, dan bisa dipergunakan untuk mengukur panjang dari atau lebar dari sungai dan seterusnya ya. Ini tentu sangat memudahkan bagi siswa ya. Salah satunya adalah ini ya, mengukur tinggi dari tiang bendera.
Kemudian masyarakat Bengkulu juga memiliki budaya untuk membuat kue tat, kemudian budaya untuk menunggu durian runtuh ya, seperti yang terlihat di gambar itu. Nah, ini sudah saya jelaskan di dalam satu video yang mana 3 durian 1 anak tat ya, 1 bungkus anak tat 36.000, kemudian 2 durian 1 bungkus anak tat 29.000. Maka ditanya berapa 1 durian, ternyata siswa mampu untuk membuat sebuah eliminasi seperti ini, 1 durian 7.000 misal, seperti itu ya. Ini satu contoh ya yang menjadikan bagi siswa mudah. Ketika 1 durian 7.000, maka 2 durian 14.000, dan dia langsung bisa mengatakan ini 15.000. Ini teman-teman sekalian ya, sahabat-sahabat sekalian. Sama halnya dengan budaya membakar lemang dan membuat tape ketan hitam misalkan, seperti yang ada di Lingkar Barat. Nah, ini juga menjadi starting point dalam pembelajaran. Contohnya seperti ini ya. Ketika datang ke Lingkar Barat, ada 1 lenjer lemang itu ditambah dengan 4 mangkok tapai, itu 60.000, 2 lenjer lemang ditambah 2 mangkok tapai 60.000. Maka pertanyaannya berapa atau mana yang lebih mahal, seperti yang topi dan dasi tadi. Siswa sudah mampu membuat analogi dari topi dan dasi, dan dia bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini. Ternyata harga lemang lebih mahal. Kenapa? Karena harganya 2 kali harga 1 mangkok tapai. Nah itu karena 2 mangkok tape itu adalah sama dengan harga 1 lemang ya, maka kita bisa substitusi ini ya, bisa digantikan gitu ya. Jadi anak mungkin belum tahu tentang substitusi, tapi mereka tahu tentang menggantikan, sama saja ya. Dan ini ternyata anak bisa menyatakan, oh ini 20.000 ya. Ini juga begitu, ini 20.000 karena 2 mangkok tape sama dengan 1 lemang 20.000, berarti 2 mangkok tape juga 20.000, maka 1 mangkoknya 10.000 dan seterusnya. Ini juga untuk ketika kita paham betul tentang bagaimana di Bengkulu ini sudah dikelilingi oleh pantai, sehingga banyak juga nelayan, dan para nelayan di Bengkulu ini mengatakan ikan sejerek berisi supak madar. Dan ini akan menjadi inspirasi bagi saya bahwa kalau ada seorang nelayan ketika pulang habis mencari ikan di lautan, dan dia akan ikatin dan ada beberapa yang lainnya ditukarkan dengan beras, ternyata ketika kemudian dijual ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ikat ikan ditambah dengan beras yang dia beli, itu 265.000. Dengan ikatan yang sama dan harga yang sama setiap ikatan, nelayan yang kedua itu menjual 4 ikat ikan dan dia membeli beras 1 cupak, itu 215.000. Pertanyaannya tentu berapa 1 ikat ikan itu, dan inilah caranya. Ini bentuk seperti ini sebenarnya eliminasi. Ini 265.000, ini 215.000, maka siswa dengan mudah ini 50.000 gitu ya. Kalau nanti kemudian dibawa dalam strukturalistik, itu disebut dengan eliminasi. Ketika itu 50.000, maka siswa kemudian mampu untuk mengatakan bahwa yang ini adalah 15.000. Sahabat-sahabat sekalian, ini menjadikan sangat mudah bagi mereka untuk belajar. Dan itu sebenarnya belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Tapi mereka tidak harus tahu dulu gitu ya. Selanjutnya ini ketupat ketika lebaran tentu sangat banyak, dan ini akan menjadi starting point dalam siswa belajar tentang belah ketupat dan seterusnya ya. Kemudian Masjid Jami ini menjadi sebuah budaya yang begitu luar biasa ya. Maka ini bisa kita explore tentang bagaimana desainnya, bentuk geometrinya, kemudian berapa usia Masjid Jami, kemudian sketsalah kerangka Masjid Jami dilihat dari samping
dan atas dan seterusnya. Nah, ini adalah sebagai bentuk kita mengeksplorasi kemampuan anak berdasarkan pada etnomatematika tentang Masjid Jami misalkan. Ini juga salah satu ya bentuk bagaimana etnomatematik yang ada di Bengkulu dari iring-iringan tabot ya ternyata mendapatkan persegi, kemudian mendapatkan persegi panjang. Ini ada segitiga sama kaki, kemudian ini ada kubus, ini ada piramid atau sering disebut dengan limas, kemudian ada bola yang ada di situ. Nah, ini kemudian ada tari kijai yang ada di wilayah Rejang Lebong. Ini pun menginspirasi bagi kita memperlihatkan bahwa anak-anak itu membentuk sebuah layang-layang ya. Nah, ini seperti ini. Ini sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita akan membangun anak atau insan Bengkulu yang cerdas, super cerdas 5.0 dengan mendasarkan pada budaya lokal. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagaimana kita melakukan horizontal mathematicsing menuju kepada vertical mathematicsing sehingga kita peroleh matematika formal, dan matematika formal yang kita peroleh itu akan menjadi bentuk yang sifatnya strukturalistik, dan kemampuan kita akan menjadi vertical mathematicsing itu menjadi lebih mudah ya dalam pembelajaran matematika. Sahabat-sahabat sekalian, bagi yang belum subscribe, saya berharap bisa subscribe. Tonton terus video yang ada, baik yang sudah lalu maupun yang baru. Dan mohon juga bantuannya untuk di-share kepada sahabat-sahabat semuanya, ke kalangan apapun. Mudah-mudahan video-video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian saja. Selamat untuk belajar dan jadilah insan cerdas, terutama super cerdas ya 5.0. Kita akan menuju kepada smart society 5.0. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.